Kisah seorang pemuda Ansyar bernama Abu Dhamdam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan muncul kepada kalian seorang pemuda penghuni syurga. Lalu muncullah seorang pemuda Ansyar yang jenggotnya masih bertetesan air sisa wudu, sambil menggantungkan kedua sandalnya pada tangan kirinya. Keesokan harinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali berkata, akan muncul kepada kalian seorang pemuda penghuni syurga. Lalu yang muncul lagi adalah pemuda yang kemarin. Dan pada hari ketiga Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali berkata, akan muncul kepada kalian seorang pemuda penghuni syurga. Lalu muncul laki-laki itu lagi kembali seperti keadaan dia yang pertama. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdiri dari tempat duduknya, Abdullah bin Amru bin Al-Ash mengikuti laki-laki tersebut sampai ke rumahnya, seraya bercerita, saya ini sedang bertengkar dengan ayahku, dan saya bersumpah untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Jika boleh, izinkan saya tinggal di tempatmu hingga 3 malam. Tentu, jawab pemuda itu. Lalu tinggallah Abdullah bin Amru bin Al-Ash di rumah pemuda itu selama 3 malam. Dan Abdullah bin Amru bin Al-Ash selalu memperhatikan amalan apa saja yang pemuda Ansyar itu lakukan. Anehnya tidak pernah Abdullah bin Amru bin Al-Ash menemukan ia mengerjakan sholat malam sama sekali. Hanya saja jika ia bangun dari tidurnya dan beranjak dari ranjangnya, ia berzikir kepada Allah dan bertakbir sampai ia mendirikan sholat fajar. Dan di siang harinya juga tidak melakukan puasa sebagaimana biasanya orang-orang saleh lakukan. Selain itu, dia tidak pernah terdengar berbicara kecuali yang baik-baik saja. Maka, ketika berlalu 3 malam, Abdullah bin Amru bin Al-Ash masih bertanya-tanya dalam hati, lalu berterus terang kepada pemuda itu, sebenarnya, antara saya dengan ayahku sama sekali tidak ada percekcokan dan saling mendiamkan, seperti yang telah saya ceritakan. Akan tetapi saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dirimu 3 kali. Akan muncul pada kalian seorang pemuda penghuni syurga, lalu kamulah yang muncul 3 kali tersebut. Maka saya ingin tinggal bersamamu agar dapat melihat apa saja yang kamu amalkan, hingga saya dapat mengikutinya. Namun, saya tidak pernah melihatmu mengerjakan amalan yang banyak. Lalu, amalan apa yang membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, engkau adalah pemuda ahli syurga? Pemuda itu menjawab, tidak ada amalan yang saya kerjakan, melainkan seperti apa yang telah kamu lihat. Maka tatkala saya berpaling untuk pulang, pemuda tersebut memanggilku dan berkata, tidak ada amalan yang saya kerjakan melainkan seperti apa yang telah kamu lihat. Hanya saja saya tidak pernah mendapatkan pada diriku rasa ingin menipu terhadap siapapun dari kaum muslimin. Dan saya juga tidak pernah merasa iri, dengki kepada seorang atas kebaikan yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Dan yang terakhir adalah, sebelum saya tidur, saya selalu memaafkan semua orang yang telah berbuat jahat dan zolim kepadaku. Maka, serta-merta Abdullah bin Amru bin Al-Ash berkata, inilah amalan yang menjadikanmu sampai pada derajat tinggi dan mendapatkan jaminan sebagai penghuni syurga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kisah pemuda Ansyar yang bernama Abu Dhamdam yang mendapatkan jaminan sebagai ahli syurga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.